Tidak ada yang menyangka pagi itu akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup seorang kepala cabang bank dan hari paling tenang bagi seorang pria yang datang dengan pakaian compang-camping. Di antara gedung-gedung kaca yang menjulang tinggi, seorang pria lusuh melangkah pelan sambil menggenggam tangan anak kecilnya. Bajunya kusam, sandalnya hampir putus, wajahnya penuh lelah. Orang-orang memandang dengan jijik, sebagian menahan tawa, sebagian lagi berbisik pelan, seolah kehadiran mereka mencemari tempat mewah itu. Anak kecil di sampingnya menatap gedung tinggi di depan mereka dengan mata berbinar. Meski lapar, meski lelah, ia masih bisa bermimpi. Ia menunjuk ke atas dan berkata polos bahwa suatu hari nanti ia ingin bekerja di gedung sebesar itu. Sang ayah hanya tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan terlalu banyak luka, terlalu banyak tahun penderitaan, dan sebuah rahasia besar yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tak ada yang tahu, pria yang mereka anggap pengemis itu dulu pernah berdiri jauh lebih tinggi dari siapapun di sekitar mereka. Tak ada yang tahu, ia pernah memiliki segalanya, lalu kehilangan semuanya dalam satu pengkhianatan paling kejam. Dan tak ada yang tahu pula bahwa di dalam dompet tuanya yang lusuh, terselip sebuah buku rekening dengan angka saldo yang cukup untuk membuat seluruh gedung ini terdiam. Hari itu, ia tidak datang untuk meminta, ia tidak datang untuk membalas, ia datang hanya untuk menarik uangnya sendiri. Namun takdir telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kejam. Di balik pintu bank itu, berdiri seorang wanita yang pernah menjadi istrinya. Wanita yang meninggalkannya saat ia bangkrut, membawa pergi segalanya, dan kini berdiri angkuh sebagai penguasa di tempat ini. Dan tanpa disadari siapapun, langkah kaki pria lusuh itu akan segera mengguncang harga diri, kesombongan, dan masa lalu seseorang. Karena hari ini, dunia akan belajar bahwa orang yang paling diremehkan seringkali adalah orang yang paling berbahaya untuk direndahkan. Langkah kaki pria itu tetap tenang, meski bisik-bisik mulai terdengar semakin jelas di sekelilingnya. Setiap pasang mata memandangnya dengan penilaian yang sama, kotor, miskin, tidak pantas berada di sini. Namun ia sudah terlalu lama hidup dengan tatapan seperti itu. 5 tahun penuh hinaan, lapar, dan keputusasaan telah mengajarinya satu hal. Rasa malu tidak lagi punya kuasa atas dirinya. Tangannya menggenggam jemari, anaknya sedikit lebih erat. Bocah kecil itu berjalan setengah ragu. Matanya menatap lantai marmer, mengilap yang memantulkan bayangan kaki kecil mereka. Udara dingin dari pendingin ruangan membuat tubuhnya menggigil. Dunia di dalam bank itu terasa asing, terlalu bersih, terlalu rapi, terlalu jauh dari kehidupan yang biasa mereka jalani. Beberapa pegawai perempuan di meja resepsionis saling melirik. Salah satunya berbisik dengan nada meremehkan, bertanya-tanya apakah pria itu salah masuk gedung. Seorang nasabah menarik tasnya lebih dekat ke tubuh, seolah takut kehilangan sesuatu hanya karena berada satu ruangan dengan mereka. Semua itu tidak luput dari mata pria itu, namun wajahnya tetap datar. Anak kecil itu mendongak, suaranya lirih tapi jujur. Ia bertanya apakah mereka boleh duduk sebentar karena kakinya lelah. Sang ayah mengangguk pelan dan mengusap kepala anaknya dengan lembut. Dalam hatinya, ada rasa bersalah yang selalu muncul setiap kali ia melihat wajah kecil itu, kelelahan karena hidup bersamanya. Namun, ada juga tekad yang tak pernah padam. Ia harus menuntaskan urusan hari ini. Di lantai paling atas gedung yang sama, seorang wanita dengan setelan mahal berdiri di depan cermin besar. Rambutnya tertata rapi, riasannya sempurna, aromanya mahal. Dialah wanita yang selama 5 tahun terakhir menikmati hidup di puncak. Kepala cabang bank yang disegani, dihormati, dan ditakuti oleh bawahannya. Tak seorang pun berani membantah perintahnya. Ia memeriksa jadwal hari itu dengan wajah puas. Rapat, pertemuan investor, laporan keuangan. Hidupnya tampak sempurna. Tak ada ruang untuk masa lalu. Tak ada tempat bagi pria yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan hancur. Ia yakin, pria itu telah lenyap dari dunia, terkubur bersama kegagalannya sendiri. Namun takdir punya cara sendiri untuk mempertemukan kembali dua orang
yang pernah saling menghancurkan. Dan pagi itu, tanpa ia sadari, pria yang paling ia rendahkan sedang berdiri tepat di bawah kakinya, di dalam gedung yang ia kuasai, membawa bukan amarah, bukan tangisan, melainkan ketenangan yang akan membuatnya perlahan kehilangan segalanya. Belum sempat mereka duduk, seorang satpam mendekat dengan langkah cepat. Tatapannya menyapu tubuh pria lusuh itu dari ujung kepala hingga kaki, lalu berhenti di sandal jepit yang hampir putus. Suaranya terdengar sopan di luar, namun penuh kecurigaan di dalam. Ia bertanya ada keperluan apa dan apakah pria itu memiliki janji temu. Pria itu menjawab dengan tenang bahwa ia ingin bertemu kepala cabang. Jawaban itu membuat satpam terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan. Ia bertanya kembali dengan nada lebih dingin, seolah memastikan bahwa pria di depannya benar-benar memahami apa yang ia katakan. Pria itu mengangguk pelan. Ia menyebutkan satu nama. Namanya sendiri. Nama yang sudah lama tak ia dengar disebut di tempat seperti ini. Beberapa pegawai mulai memperhatikan. Bisik-bisik semakin jelas. Ada yang tertawa kecil, ada yang menggelengkan kepala. Bagi mereka, permintaan itu terdengar seperti lelucon. Seorang pria dengan pakaian lusuh ingin bertemu kepala cabang bank besar. Tanpa janji, tanpa identitas yang meyakinkan, hanya membawa seorang anak kecil yang tampak kelaparan. Satpam mulai kehilangan kesabaran. Dengan suara lebih tegas, ia menyarankan agar pria itu pergi sebelum mengganggu kenyamanan nasabah lain. Anak kecil itu merapat ke sisi ayahnya, jemarinya mencengkeram lebih kuat. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan sedang terjadi, meski belum sepenuhnya mengerti. Di saat itulah, langkah sepatu hak tinggi terdengar menggema dari kejauhan. Suara itu berhenti tepat di belakang kerumunan kecil di lobi. Seorang wanita berdiri angkuh, wajahnya cantik, tatapannya tajam. Ia terbiasa mengendalikan ruangan hanya dengan kehadirannya. Ketika matanya menangkap sosok pria lusuh itu, keningnya sedikit berkerut mencoba mengingat. Beberapa detik berlalu sebelum wajahnya berubah. Matanya membesar, lalu menyipit. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis yang penuh penghinaan. Ia mengenali pria itu. Pria yang dulu ia tinggalkan saat hidupnya hancur. Pria yang ia yakini tak akan pernah bangkit lagi. Dengan suara keras yang sengaja dibuat agar semua orang mendengar, ia bertanya apa yang pria itu lakukan di tempat ini. Nada suaranya penuh ejekan tanpa sedikit pun rasa malu. Tawa kecil terdengar dari beberapa pegawai. Anak kecil itu menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Namun pria itu tetap berdiri tenang, tidak membalas dengan marah, tidak membela diri. Ia hanya menatap wanita itu dengan mata yang teduh. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, ia mengatakan satu kalimat sederhana. Ia hanya ingin menarik uang di rekeningnya. Kalimat itu membuat tawa semakin keras. Bagi mereka, itu adalah lelucon paling konyol pagi itu. Tak seorang pun menyadari bahwa dalam hitungan menit, kalimat sederhana itu akan mengubah segalanya. Wanita itu tertawa tanpa menahan diri. Tawanya menggema di lobi bank yang luas, membuat beberapa pegawai ikut tersenyum canggung. Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan pria lusuh itu, menatap dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan jijik. Di hadapan semua orang, ia bertanya dengan nada mengejek, bagaimana mungkin pria seperti ini memiliki rekening di bank sebesar ini. Anak kecil itu semakin menggenggam tangan ayahnya, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan kebencian dalam suara wanita itu, meski belum memahami alasannya. Beberapa nasabah mulai memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Sebagian lagi menunjukkan ekspresi terganggu, seolah keberadaan mereka adalah noda di tempat mewah ini. Wanita itu menunjuk ke arah pintu keluar, menyuruh satpam segera mengusir pria tersebut. Ia berkata bahwa bank ini bukan tempat bagi pengemis dan orang-orang tak berguna. Kalimat-kalimat itu dilontarkan tanpa ragu, tanpa empati, seolah ia sedang membersihkan sampah dari ruang kerjanya. Pria itu tetap diam, tidak membantah, tidak memohon. Ia hanya menunduk sebentar, menatap anaknya, lalu mengusap kepalanya dengan lembut.
Ia berbisik agar anak itu bersabar, bahwa semua ini akan segera selesai. Nada suaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dipermalukan di depan umum. Ketika dua satpam mulai mendekat dengan ragu, pria itu akhirnya bergerak. Dengan gerakan pelan, ia merogoh saku celananya yang lusuh. Beberapa orang menahan napas, mengira ia akan mengeluarkan sesuatu yang aneh atau berbahaya. Namun, yang keluar hanyalah sebuah buku kecil, usang, dengan sampul yang sudah menguning dimakan usia. Ia membuka halaman terakhir buku itu dan menyerahkannya kepada salah satu satpam. Awalnya, satpam itu hanya melirik sekilas. Namun, dalam hitungan detik, wajahnya berubah, matanya membelalak, tangannya bergetar. Ia mendekatkan buku itu lagi, memastikan apa yang ia lihat bukan kesalahan. Beberapa pegawai ikut mendekat. Bisik-bisik berubah menjadi keheningan yang aneh. Angka di halaman itu berdiri jelas, tanpa ragu, tanpa ilusi. Angka yang terlalu besar untuk diabaikan. Angka yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang yang mereka anggap pengemis. Wanita itu masih tertawa, belum menyadari apa yang sedang terjadi, hingga satpam menoleh padanya dengan wajah pucat dan menyerahkan buku itu tanpa berkata apa-apa. Dan di saat matanya jatuh pada angka di halaman tersebut, senyumnya perlahan membeku. Senyum di wajah wanita itu menghilang seketika. Matanya terpaku pada halaman buku rekening yang terbuka di tangannya. Ia mengedipkan mata beberapa kali, seolah berharap angka itu akan berubah jika ia melihatnya cukup lama. Namun angka itu tetap di sana, berdiri dingin dan nyata. 300 miliar rupiah, dengan stempel resmi bank yang tak mungkin dipalsukan. Suasana lobi bank yang tadi riuh mendadak tenggelam dalam keheningan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi bisikan. Beberapa pegawai menutup mulut mereka, sebagian lainnya menunduk, tak berani menatap pria yang tadi mereka hina. Satpam yang berdiri di dekat pria itu mulai berkeringat dingin, menyadari betapa besar kesalahan yang hampir ia lakukan. Wanita itu melangkah mundur satu langkah. Napasnya terasa berat, kepalanya berdenyut. Pria yang selama ini ia anggap pecundang kini berdiri di hadapannya sebagai nasabah dengan saldo yang bahkan bisa mengguncang reputasi seluruh cabang bank ini. Ia mencoba berbicara, namun tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Pria itu akhirnya angkat bicara lagi. Suaranya tetap datar, tanpa nada kemenangan. Ia mengatakan bahwa ia datang dengan niat baik, hanya ingin menarik sebagian uangnya. Namun, sambutan yang ia terima adalah hinaan dan perlakuan yang tidak pantas, bahkan di hadapan anak kecil yang tidak bersalah. Ia menambahkan dengan tenang, jika bank ini merasa tidak pantas melayaninya, ia tidak keberatan memindahkan seluruh dananya ke bank lain. Ia tidak mengancam, tidak meninggikan suara. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti palu yang menghantam kesombongan orang-orang di ruangan itu. Anak kecil itu menatap wajah ayahnya dengan mata penuh kagum dan bingung. Ia tidak mengerti tentang angka, tentang uang, atau tentang kekuasaan. Yang ia tahu, ayahnya yang selalu ia lihat bekerja keras dan diam-diam menahan sakit, kini berdiri tanpa takut di hadapan semua orang. Wanita itu menatap pria tersebut dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, ia merasa kehilangan kendali. Ia sadar, satu keputusan salah saja hari ini bisa menghancurkan karier yang ia bangun dengan susah payah, dan pria yang pernah ia tinggalkan kini memegang kendali atas segalanya, tanpa perlu berteriak atau membalas dendam. Keheningan di dalam lobi terasa menyesakkan. Tak seorang pun berani bergerak. Semua mata tertuju pada pria lusuh itu, pria yang beberapa menit lalu hendak diusir dengan paksa. Kini, ia berdiri tenang di tengah ruangan seperti seseorang yang tak bisa disentuh oleh hinaan apapun lagi. Wanita itu akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya tak lagi tajam, tak lagi angkuh. Ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia membuka mulut, mencoba menyusun kata-kata, namun suaranya keluar dengan gemetar. Ia memanggil nama pria itu, bukan dengan ejekan, melainkan dengan nada yang asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Pria itu menoleh perlahan. Tidak ada kebencian di matanya, tidak ada senyum kemenangan.
hanya ketenangan yang membuat semua orang merasa kecil. Ia bertanya dengan suara pelan, namun jelas, apakah beginikah cara Bang ini menilai manusia? Dari baju yang dikenakan, dari sepatu yang dipakai, dari penampilan luar yang mudah menipu. Tak ada jawaban. Para pegawai menunduk. Satpam yang tadi paling keras kini berdiri kaku, merasa malu dan takut di saat yang bersamaan. Anak kecil itu memeluk pinggang ayahnya dari samping, mencari rasa aman. Dalam pelukan itu, sang ayah berdiri semakin tegak. Pria itu melanjutkan dengan nada yang sama tenangnya. Ia berkata bahwa uang tidak pernah membuatnya lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu. Namun, penghinaan yang ia terima hari ini telah membuka matanya. Jika bank ini tidak mampu menghormati nasabahnya hanya karena penampilan, maka uangnya tidak lagi aman di sini. Ia kemudian melangkah perlahan ke arah pintu. Setiap langkahnya membuat jantung wanita itu berdegup semakin cepat. Ia tahu, jika pria itu benar-benar pergi dan memindahkan dananya, bukan hanya reputasinya yang runtuh, tapi seluruh cabang bank ini bisa ikut hancur. Di ambang pintu, pria itu berhenti. Ia menoleh sekali lagi ke arah ruangan yang tadi memandangnya dengan jijik. Dengan suara yang tetap rendah, ia mengatakan satu hal. Ia hanya datang untuk menarik uangnya, bukan untuk mempermalukan siapapun. Namun, jika dunia ingin mempermalukan dirinya lebih dulu, ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunjukkan kebenaran. Kata-kata itu jatuh seperti vonis, dan tepat saat itu langkah kaki tergesa terdengar dari arah lift. Seseorang dari pusat sedang turun, dan keadaan akan segera berubah jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pintu lift terbuka dengan suara lembut, namun langkah kaki yang keluar darinya terdengar tergesa dan berat. Seorang pria berjas rapi melangkah cepat menuju lobi. Wajahnya tegang, napasnya belum teratur. Ia adalah pejabat regional bank, orang yang jarang turun langsung kecuali ada sesuatu yang benar-benar serius. Begitu matanya menangkap sosok pria lusuh yang berdiri tenang bersama seorang anak kecil, langkahnya melambat. Ia tidak melihat pakaian. Ia tidak melihat sandal jepit. Ia melihat nama yang sudah sampai ke telinganya beberapa menit sebelumnya. Nama yang membuat kantor pusat memberi perintah singkat dan tegas. Tangani secara pribadi. Tanpa ragu, pria berjas itu menghampiri dan langsung membungkuk sopan. Suaranya rendah dan penuh hormat saat menyebut nama pria lusuh itu. Ia meminta maaf atas segala ketidaknyamanan yang terjadi dan memastikan bahwa semua yang dibutuhkan akan segera disiapkan. Ruangan seketika berubah. Pegawai yang tadi menunduk kini semakin kaku. Satpam berdiri tegap dengan wajah pucat. Wanita itu membeku di tempatnya. Ia menatap pemandangan di depannya dengan mata kosong. Atasannya sendiri kini berdiri dengan sikap hormat di hadapan mantan suaminya. Pria yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Pria yang ia yakini tak akan pernah bangkit. Dunia seakan runtuh perlahan di bawah kakinya. Pria lusuh itu hanya mengangguk pelan. Ia berkata bahwa ia tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Ia hanya ingin proses penarikan uang dilakukan dengan layak dan bermartabat. Ia tidak meminta maaf, tidak menuntut penjelasan. Namun, justru sikap itu membuat semua orang semakin merasa kecil. Karpet dibentangkan, ruang khusus disiapkan. Pegawai berlomba-lomba memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. Anak kecil itu kini duduk di sofa empuk, menatap sekeliling dengan rasa heran. Dunia yang biasanya terasa keras dan dingin, tiba-tiba berubah ramah di hadapan ayahnya. Pria itu berdiri dan berjalan pelan melewati wanita yang masih terpaku. Ia tidak menatapnya. Tidak sepatah kata pun keluar. Namun, keheningan itu justru terasa lebih menyakitkan daripada ribuan hinaan. Wanita itu menyadari harga dirinya hancur bukan karena kekayaan pria itu, tetapi karena sikap tenang yang tak bisa ia sentuh. Dan saat pintu ruang khusus tertutup perlahan, wanita itu akhirnya sadar. Hari ini, ia tidak hanya kehilangan kendali, ia kehilangan masa lalunya, kehormatannya, dan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Di dalam ruang khusus yang sunyi dan nyaman, pria itu duduk tenang
sambil memandangi anaknya yang kini sibuk dengan minuman hangat di tangannya. Di balik ketenangan wajahnya, ingatan lama perlahan muncul, membawa kembali hari-hari tergelap yang pernah ia lewati. 5 tahun lalu, hidupnya runtuh tanpa sisa. Rumah hilang, perusahaan hancur, dan orang yang paling ia percaya pergi tanpa menoleh. Malam-malam panjang ia lewati dengan perut kosong, memeluk bayi kecilnya sambil menahan air mata. Ada hari-hari ketika ia memilih tidak makan agar anaknya bisa minum susu. Ada saat-saat ketika ia tidur di lantai dingin, bertanya dalam hati, apakah hidup masih punya arti? Namun setiap kali keputusasaan datang, tangisan kecil anaknya menjadi alasan untuk bertahan 1 hari lagi. Ia pergi jauh dari kota itu, meninggalkan nama, meninggalkan masa lalu. Di tempat asing, ia bekerja apa saja, memeras tenaga, menelan hinaan, dan belajar diam-diam. Dari keringat dan luka, ia membangun kembali hidupnya sedikit demi sedikit. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Yang ada hanya kesabaran yang terus dipaksa untuk kuat. Ketika kesempatan akhirnya datang, ia tidak berteriak pada dunia. Ia tidak kembali untuk pamer. Ia membangun semuanya dalam senyap, memilih tetap hidup sederhana, memilih menyembunyikan keberhasilannya dari mata orang-orang yang dulu menertawakannya. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin tahu satu hal. Apakah dunia sudah berubah? Hari ini, di bank itu, ia mendapatkan jawabannya. Dunia masih sama. Menilai dari luar, menertawakan yang lemah, dan tunduk pada angka. Namun, ia juga menyadari sesuatu yang lain. Ia telah menang jauh sebelum masuk ke gedung itu. Ia menang ketika memilih tidak membalas dengan dendam. Ia menang ketika memilih membesarkan anaknya dengan jujur dan bermartabat. Ia menghela napas panjang, lalu menatap anaknya dengan senyum lembut. Semua yang ia lakukan bukan untuk membalas masa lalu, melainkan untuk memastikan masa depan anak itu tidak lagi dihina seperti dirinya dulu. Dan di luar ruang itu, seseorang dari masa lalunya sedang bersiap menghadapi kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Pintu ruang khusus itu terbuka perlahan. Wanita itu berdiri di ambang pintu dengan langkah ragu, jauh berbeda dari sosok angkuh yang tadi memenuhi lobi. Wajahnya pucat, riasan sempurnanya tak lagi mampu menyembunyikan kegelisahan. Di hadapan pria itu, seluruh keberanian dan kesombongannya runtuh tanpa sisa. Ia melangkah masuk dan duduk di ujung sofa, menjaga jarak seolah takut melanggar batas yang tak terlihat. Suaranya keluar lirih, bergetar, hampir tak terdengar. Ia mengakui kesalahannya, mengakui bahwa ia menilai dari penampilan, dari masa lalu yang ia kira sudah mati. Kata maaf keluar dari bibirnya dengan susah payah, membawa serta penyesalan yang datang terlambat. Pria itu menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak memotong, tidak membela diri, tidak juga menyela. Ia membiarkan keheningan bekerja. Lalu, dengan suara pelan namun dalam, ia mulai bicara. Ia menceritakan hari-hari ketika ia tak punya apa-apa. Tentang malam-malam tanpa makan, tentang anak kecil yang ia peluk agar tetap hangat. Tentang rasa sakit terbesar bukan karena miskin, melainkan karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Wanita itu menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyadari bahwa tidak ada kata yang bisa menghapus semua itu. Tidak ada permintaan maaf yang cukup untuk mengembalikan waktu. Ia hanya bisa menangis, memikul beban dari pilihan yang dulu ia anggap benar. Pria itu menarik napas panjang. Ia berkata bahwa ia tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Ia tidak datang untuk membalas luka dengan luka. Ia datang hanya untuk menutup satu bab dalam hidupnya. Ia telah memaafkan, tapi ia tidak akan kembali. Bukan karena benci, melainkan karena ia telah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Ia berdiri, menggenggam tangan anaknya. Tatapannya tenang, penuh martabat. Ia mengucapkan satu kalimat terakhir yang menusuk lebih dalam dari kemarahan apapun. Bahwa hidup telah memberi masing-masing apa yang mereka pilih. Lalu ia berjalan keluar, meninggalkan wanita itu dalam keheningan yang tak bisa diperbaiki. Di luar ruangan, dunia tetap berjalan. Namun, bagi wanita itu, hari ini akan selalu menjadi pengingat bahwa kehilangan terbesar bukanlah harta,
melainkan manusia yang dulu pernah setia dan kini tak lagi menoleh.